Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai fungsi distribusi bersama, variabel random discrete, dan kontinu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ririn Mufiatul Khair, NPM terakhir 6104. Saya Wafik Al-Farhani dengan NPM terakhir 6071. Saya Fania Nasrul Raura dengan NPM terakhir 6015. Saya Alfian Rizka dengan NPM terakhir 6075. Dan selamat menyaksikan. Pertama, kita akan menjelaskan fungsi distribusi bersama variabel random discrete. X, Y disebut variabel random discrete bersama jika banyaknya nilai-nilai yang mungkin dari X, Y, salah satunya berhingga atau tak berhingga, tapi dapat dihitung. Di dalam variabel random discrete berdimensi 2 atau gabungan, fungsinya dikenal dengan istilah fungsi peluang bersama. Selanjutnya, terdapat sifat-sifat pada fungsi peluang bersama. Yang pertama, f(x, y) lebih dari sama dengan 0 untuk setiap pasangan nilai x, y dalam daerah asal. Yang kedua, sigma x, sigma y, f(x, y) sama dengan 1. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Diketahui X dan Y variabel random discrete berdimensi 2 yang memiliki fungsi bersama f, X, Y, yaitu 1 per K, di mana X, Y sama dengan 0,0, 1,1, dan 2,2, dan 0 untuk X dan Y yang lainnya. Tentukan harga K agar f, X, Y merupakan fungsi peluang bersama. Jadi untuk penyelesaiannya, yang pertama, untuk setiap pasangan nilai x, y dalam daerah asal, fx, y lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, sigma x, sigma y, fx, y sama dengan 1. Jadi, sigma x, sigma y, fx, y itu sama dengan, kita masukkan nilai x dan y-nya ke dalam fungsi, jadi sama dengan f kali 0,0 ditambah f kali 1,1 ditambah f kali 2,2. Jadi 1 sama dengan 1 per K ditambah 1 per K ditambah 1 per K, 1 sama dengan 3 per K, jadi K-nya kita temukan 3. Jadi harga K agar fx, y merupakan fungsi peluang bersama adalah K sama dengan 3. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Diketahui fungsi fx, y sama dengan 1 per 3 di x, y 0,0, 1,1, dan 2,2, dan 0 di x, y yang lain. Buktikan bahwa fungsi di atas merupakan fungsi peluang bersama. Jawab, syarat bahwa suatu fungsi dikatakan merupakan fungsi peluang bersama itu yang pertama 1, fx, y lebih dari sama dengan 0 untuk setiap pasangan nilai x, y dalam daerah asal. Nah, di atas disebutkan bahwa 1 per 3 ini untuk semua daerah di 0,0, 1,1, dan 2,2. Berarti di f0,0 ini lebih dari sama dengan 0, kemudian f1,1 juga karena nilainya 1 per 3 lebih dari sama dengan 0, dan f2,2 juga lebih dari sama dengan 0. Untuk syarat yang pertama tadi terpenuhi, kemudian lanjut ke syarat yang kedua yaitu sigma x, sigma y dari fx, y itu harus 1. Kita buktikan bisa melalui tabel ini. Jika dilihat hasil akhirnya yaitu baik dari fx maupun fy-nya yaitu jumlahnya 1. Kemudian juga kita bisa kita jumlahkan sigma x, sigma y, fx, y sama dengan kita masukkan f0,0 ditambah f1,1 dan ditambah f2,2. Nilainya semuanya 1 per 3 dan jika dijumlahkan menjadi sama dengan 1. Jadi, karena dua syarat tersebut terpenuhi, maka fungsi tersebut merupakan fungsi peluang bersama. Kemudian kita masuk ke fungsi distribusi bersama variabel random continue, atau istilah lainnya itu fungsi distribusi gabungan variabel random continue. Istilah lainnya juga ada fungsi densitas bersama atau fungsi densitas gabungan. Nah, di sini ada istilah variabel random continue. Ini adalah variabel random yang didefinisikan pada ruang sampel yang mengandung titik tak berhingga banyaknya. Kemudian ada suatu fungsi yang ketika dibentuk dari variabel random continue berdimensi 2, maka fungsi ini dinamakan fungsi densitas gabungan atau fungsi densitas bersama. Kemudian, untuk X besar dan Y besar ini disebut variabel random continue bersama jika banyak nilai yang mungkin dari X besar dan Y besar masing-masing ini membentuk sebuah interval. Dengan X besar dan Y besar ini merupakan variabel random continue. Nah, untuk X besar dan Y besar ini merupakan variabel randomnya. Sedangkan untuk X kecil dan Y kecil ini merupakan nilai dari variabel randomnya.
Kemudian, suatu fungsi bisa dikatakan sebagai fungsi densitas bersama atau fungsi densitas gabungan atau fungsi distribusi bersama variabel random continue ketika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, bahwa peluang bersama fungsi x dan y itu harus lebih besar dari 0 untuk semua pasangan x dan y. Kemudian, integral dari min tak hingga sampai tak hingga dan min tak hingga sampai tak hingga fxy dx dy sama dengan 1. Nah, di sini itu definisinya memang tak hingga sampai tak hingga. Tapi kalau dia dibatasi dengan batasan lain, misalnya integral A sampai B, berarti dari min tak hingga sampai A itu nilainya kan 0. Kemudian dari B sampai tak hingga juga 0. Sehingga nanti integralnya hanya yang bersesuaian dengan batasnya. Nah, pengintegralannya ini bebas mau X atau Y dulu. Yang penting bersesuaian antara batas X dengan dx-nya dan batas Y dengan dy-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita ke contoh soal. Misalkan fungsi densitas gabungan dari X besar dan Y besar yaitu fxy sama dengan cxy untuk batas X-nya itu 0 sampai 3 dan batas Y-nya itu 1 sampai 4. Kemudian 0 untuk X dan Y yang lainnya. Kita pertama disuruh menentukan nilai dari konstanta C-nya. Nah, kita ingat di sini sifat yang kedua dari fungsi densitas gabungan, yaitu integral min tak hingga sampai tak hingga dan min tak hingga sampai tak hingga fungsi xy dx dy sama dengan 1. Nah, setelah mengingat sifat yang tadi, kita kan akan mengintegralkan dx dy ya. Yang kita integralkan x, kan batasnya itu x yaitu dari 0 sampai 3, sedangkan batasnya y itu dari 1 sampai 4. Jadinya integral 1 sampai 4, integral 0 sampai 3, cxy dx dy sama dengan 1, kemudian kita keluarkan c-nya, dan mengintegralkan terhadap x, sehingga menjadi c integral 1 sampai 4, x kuadrat per 2y, kita beri batas untuk 0 sampai 3, dy sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan menjadi c integral 1 sampai 4, 3 kuadrat per 2y min 0, dy sama dengan 1. Kemudian 9 per 2. 9 per 2-nya itu kita keluarkan menjadi 9 per 2c integral 1 sampai 4y dy sama dengan 1. Kemudian kita integralkan terhadap y menjadi 9c per 4 y kuadrat, batasnya itu 1 sampai 4 sama dengan 1. Kemudian kita substitusi menjadi 9c per 4, 4 kuadrat dikurangi 4 pangkat 1 sama dengan 1, menjadi 9c per 4 dikali 16 min 4 sama dengan 1, di mana 16 min 4 itu 12, sehingga menjadi 9c per 4 dikali 12 sama dengan 1, dikalikan menjadi 135c per 4 sama dengan 1, sehingga didapatkan nilai c itu sama dengan 4 per 135. Untuk yang selanjutnya yaitu hitung peluang XY merupakan anggota A dengan A adalah daerah XY, X lebih dari 0 kurang dari 2, dan Y lebih dari 2 kurang dari 3. Penyelesaiannya yaitu peluang XY merupakan anggota A sama dengan peluang X lebih dari 0 kurang dari 2 dan Y lebih dari 2 kurang dari 3. Kemudian kita ketahui bahwa batas X merupakan 0 sampai dengan 2 dan batas Y 2 sampai dengan 3. Maka integral 0 sampai dengan 2, 2 sampai dengan 3 dengan fungsi 4 XY per 135 dy dx. Kita keluarkan 4 per 135, kemudian kita integralkan XY terhadap Y terlebih dahulu dan menghasilkan 4 per 135 integral 0 sampai dengan 2 X dan integral dari Y yaitu Y kuadrat per 2 dengan batas 2 sampai dengan 3 dx. Kemudian kita substitusikan batasnya pada fungsi dan menghasilkan 4 per 135 integral 0 sampai dengan 2 X 3 kuadrat per 2 min X 2 kuadrat per 2 dx sama dengan 4 per 135 integral dari 0 sampai dengan 2 32 per 2 X
dikurangi 2 kuadrat per 2x dx sama dengan 4 per 135 integral 0 sampai dengan 2 3 kuadrat yaitu 9, maka 9 per 2x dan 2 kuadrat yaitu 4, maka dikurangi 4 per 2x dx sama dengan 4 per 135 integral 0 sampai dengan 2 5 per 2x dx. Kemudian 5 per 2 kita keluarkan dan kita integralkan x terhadap dx dengan batas 0 sampai dengan 2, maka menghasilkan 4 per 135 dikali 5 per 2 yaitu akan menjadi 2 per 27 dan integral x terhadap dx yaitu x kuadrat per 2 dengan batas 0 sampai dengan 2. Kemudian kita substitusikan batas terhadap fungsi yang sudah kita integralkan dan menjadi 2 per 27 dikali 2 pangkat 2 per 2 dikurangi 0 sama dengan 2 per 27 dikali 4 per 2 sama dengan 4 per 27. Jadi peluang dari XY dengan anggota A adalah 4 per 27. Untuk contoh selanjutnya yaitu fungsi densitas variabel random X dan Y didefinisikan sebagai berikut. Fxy sama dengan 4 per 135 XY untuk X lebih dari 0 kurang dari 3 dan Y lebih dari 1 kurang dari 4 dan 0 untuk X dan Y yang lain. Kemudian buktikan bahwa fungsi Fxy di atas adalah fungsi densitas gabungan atau tidak. Seperti yang diketahui bahwa suatu fungsi dikatakan gabungan atau tidak jika Fxy lebih dari sama dengan 0 dan sigma dari integralnya itu sama dengan 1. Maka akan dibuktikan bahwa yang pertama yaitu Fxy lebih dari sama dengan 0 untuk semua xy berdasarkan definisi, berarti terbukti. Kemudian yang kedua yaitu integral min tak hingga sampai dengan tak hingga, integral min tak hingga sampai dengan tak hingga dari 4 per 135 xy dx dy. Untuk langkah yang pertama yaitu kita integralkan fungsi terhadap x dengan batasnya 0 sampai dengan 3, maka menjadi integral 1 sampai 4 per 135y dan x kita integralkan akan menghasilkan setengah x kuadrat. Kemudian kita masukkan batas-batasnya pada hasil integral menjadi integral 1 sampai 4 per 135y dikali 9 per 2 dikurangi 0 dy, maka akan menghasilkan integral 1 sampai dengan 4 2 per 135y dikali 9 dikurangi 0 dy. Kemudian 9 kita kalikan 2, maka fungsinya menjadi 18 per 135y. Kemudian kita integralkan fungsi terhadap y menjadi 18 per 135 dan y diintegralkan menjadi y kuadrat per 2 dengan batasnya 1 sampai dengan 4. Setelah itu substitusikan batasnya kepada hasil integral, maka menghasilkan 18 per 135 dikali 16 per 2 dikurangi 18 per 135 dikali 1 per 2. Kemudian kita sederhanakan menjadi 9 per 135 dikali 16 dikurangi 9 per 135 dikali 1. Karena terdapat variabel yang sama, maka dapat kita keluarkan menjadi 9 per 135 dikali 16 min 1. Setelah itu kita kalikan 9 per 135 dikalikan 16 dan 9 per 135 dikalikan min 1, maka akan menghasilkan 144 per 135 dikurangi 9 per 135 akan menghasilkan 1, sehingga terbukti bahwa fungsi fxy merupakan fungsi densitas gabungan.